Ternyata di sekitar kita banyak tanda kebesaran Allah ya. Dari lautan yang dalam hingga daratan yang luas, semua menunjukkan keagungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan beberapa keunikan hewan yang ada di laut dan di darat dan mengaitkannya dengan Al-Quran dan hadis. Nama saya Intan Nuraini. Nama saya Anissa Rahayu. Nama saya Mutia Mawaddah. Nama saya Resti Ramadhani Nasution. Nama saya Malika Safina. Nama saya Meilani Nazwa Sapira. Nama saya Ratu Julita. Oke guys, jadi setelah saya menonton video yang terkait dengan fenomena hewan di darat, nah saya tertarik dengan salah satu keunikan unta. Unta sendiri dia bisa bertahan di padang pasir karena ia bisa menutup telinga dan hidungnya sendiri. Unta juga nggak butuh banyak air, tapi dia bisa bertahan hingga 10 hari atau bahkan hampir sebulan tanpa minum. Selain itu, punuk unta juga bisa menyimpan makanan dan air. Nah, unta disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17. Ayat ini berbunyi, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan? Di dalam ayat ini jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir bahwa unta merupakan salah satu ciptaannya yang sangat menakjubkan keunikannya dan keistimewaannya. Sekian dari saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hewan darat juga ya teman-teman, yaitu semut. Jadi semut itu adalah hewan yang paling kerja keras loh teman-teman. Dan dalam Islam keunikan semut itu meliputi tentang ketertiban, kerjasama, dan ketaatan terhadap peraturan. Yang paling uniknya lagi, semut tuh bisa mengangkat beban 20-50 kali lebih lipat daripada beratnya sendiri loh. Dan dalam struktur sosial, semut tuh paling kompak dan paling bekerjasama. Mereka tuh selalu kompak dalam mencari makan dan membuat sarang. Pokoknya kerjasama mereka tuh tertib banget tuh pembagian pekerjaannya. Nah begitu. Dan saking uniknya semut ini teman-teman, mereka tuh sampai diabadiin di dalam sebuah surah ke-27 di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml, yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman yang bisa mengerti bahasa semut. Dan semut pada saat perang, semut ini diperintahkan untuk masuk ke dalam sarang agar mereka tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Begitu teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang keunikan cicak. Autotomi atau memutuskan ekor. Saat merasa terancam, cicak dapat memutuskan ekornya untuk mengalihkan perhatiannya dari predator. Ekor yang terputus masih bisa bergerak untuk mengacoh pemangsa, sementara cicak melarikan diri. Ekor yang terputus kemudian akan tumbuh kembali dalam beberapa minggu. Dari aku Mayro RA, kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka cicak pada dirinya memiliki kebaikan. Jika 2 kali pukulan, maka lebih sedikit dari itu. Jika dengan 3 kali pukulan, maka lebih sedikit dari yang kedua. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang lebah. Mengapa lebah? Karena perumpamaan dari seorang mukmin. Dia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Ia hingga tidak merusak dan memecah. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut ada banyak keunikan dan sifat lebah yang harus kita teladani. Contohnya, hanya memakan yang baik. Lebah hanya mengambil sari nektar dan sari bunga dengan hasil yang terbaik. Hal ini mensyaratkan bahwa seorang mukmin harus lebih selektif untuk hanya memakan makanan yang halal dan thayyib, serta mengambil ilmu yang bermanfaat. Nah, yang kedua, lebah mengeluarkan yang baik. Lebah menghasilkan madu yang merupakan minuman yang bermanfaat yang mengandung obat. Nah, hal ini mengajarkan bahwa seorang mukmin senantiasa menghasilkan kebaikan dan memberi manfaat untuk kepada orang lain. Nah, yang ketiga, tidak merusak lingkungan. Lebah hingga pada ranting dan bunga untuk mengambil nektarnya, tapi lebah tidak merusak lingkungannya, tidak merusak rantingnya serta melukai. Hal ini mengajarkan kita bahwa keunikan lebah bukan hanya terletak pada produknya,
seperti madu, tetapi terutama pada sifat-sifat mulia dan etika hidupnya yang tidak merusak atau merugikan lingkungan sekitarnya. Saya menonton fenomena kehidupan hewan di bawah laut. Saya tertarik dengan hewan yang bernama ikan, yaitu ikan Nabi Yunus, yaitu ikan Nun. Di mana ikan ini sangat bersejarah dalam agama kita, yaitu agama Islam, dan terletak di surah Al-Qalam ayat 48 yang berbunyi, oleh karena itu bersabarlah Nabi Muhammad dengan ketetapannya, dan janganlah seperti orang yang berdoa di dalam perut ikan Nun, di mana mereka berdoa dalam keadaan yang sedih. Setelah menonton kehidupan makhluk di bawah kedalaman laut, ternyata laut itu sangatlah luas dan dalam, dan juga banyak rahasia di dalamnya. Semakin kita menyelami lautan, maka akan semakin banyak pula tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat kita temukan. Salah satunya adalah hewan anglerfish, atau yang dikenal dengan nama ikan jangkar atau ikan pemancing. Anglerfish ini hidup di kedalaman laut sekitar 2000 hingga 4500 meter, yaitu sebuah tempat yang sangat gelap di mana cahaya matahari tidak mampu menembus. Lalu suhu yang sangat dingin dan tekanan airnya yang sangat tinggi. Ikan ini juga memiliki bentuk tubuh yang cukup aneh dan mungkin menyeramkan bagi sebagian orang. Namun menjadi ciri khas tersendiri bagi ikan tersebut, yakni seperti kepalanya yang besar, lalu giginya yang bengkok dan panjang, dan terakhir memiliki bagian tubuh yang membentuk seperti antena pada bagian kepalanya. Di ujungnya menyerupai bohlam atau lampu alami yang dapat bersinar di dalam kegelapan. Nah, cahaya dari lampu tersebut atau dari antena tersebut itu dihasilkan dari proses bioluminesensi yang dihasilkan oleh bakteri khusus yang menempel, yang hidup bersimbiosis dengan anglerfish tersebut. Hal ini sejalan dengan Quran Surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sungguh kami menciptakan manusia sesuai dengan ukurannya. Lalu, cahaya alami anglerfish ini juga merupakan suatu bentuk keindahan ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh kebanyakan manusia, namun tetap menunjukkan kesempurnaannya. Hal tersebut juga sejalan dengan sebuah hadis yang berbunyi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anglerfish juga memiliki keunikan berupa yang pertama, dapat memancarkan cahaya sendiri atau bioluminesensi melalui antena yang ada di bagian kepalanya. Cahaya tersebut juga digunakan untuk bertahan hidup di dalam kegelapan dan sebagai penarik perhatian mangsanya. Lalu yang kedua, betina memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan daripada yang jantan. Dan yang terakhir itu keunikan berkembang biak hewan tersebut, yakni dengan cara sang jantan akan menempel kepada betina untuk hidup bersama. Dari keunikan dan keberadaan anglerfish tersebut menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluknya. Walaupun anglerfish tersebut hidup jauh dari pandangan mata manusia, namun Allah tetap menciptakannya dengan sistem kehidupan yang sempurna. Hal tersebut sejalan dengan Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Saya akan menjelaskan tentang hewan laba-laba dengan keunikan dan hadis yang berkaitan tentangnya. Seperti yang kita ketahui, laba-laba itu keunikannya dengan membuat benang atau sarangnya. Sarangnya itu terbuat dari benang sutra yang ada dalam tubuhnya. Kemudian hadis yang berkaitan tentangnya adalah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar berlindung di sebuah gua, yaitu gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu berlindung supaya tidak dikejar oleh orang kafir Quraisy. Kemudian Allah mengirimkan laba-laba untuk
membantu mereka dengan cara membuat sarangnya itu di mulut gua tersebut. Terus orang kafir itu berpikir kalau misalnya di mulut gua tersebut ada jaring laba-laba, otomatis tidak ada orang yang masuk ke dalam sana gitu. Sesuai dalam Al-Quran, laba-laba juga berhubungan dengan surah Al-Ankabut ayat 41 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan laba-laba sebagai perumpamaan perlindungan kepada selain Allah. Kemudian rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah dan paling rapuh. Nah, dari seluruh pernyataan membuktikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan makhluknya. Dari seluruh hewan yang telah dibahas menunjukkan bahwa tidak ada satupun makhluk yang diciptakan sia-sia. Alam semesta penuh dengan tanda-tanda keberadaan Sang Pencipta. Dan yang terakhir, setiap ciptaan, sekecil dan sejauh apapun dari pandangan manusia, berada dalam pengetahuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tercantum dalam suatu surah, yaitu surah Syad ayat 37. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.